Shalom semua. Mari kita kembali bangkit berdiri dan kita kembali sembah Tuhan. Kenapa semuanya pada diam saja? Mari kita kembali sembah Tuhan. Sejujurnya sejak dari awal saudara saya sungguh merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada suatu kairos yang sedang berjalan di hari ini. Di mana Tuhan mau sungguh-sungguh bangkitkan setiap kita di waktu-waktu yang tersisa di dalam bulan ini saudara. Untuk kita kembali menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Untuk kita kembali sungguh-sungguh memiliki hati yang bersaut-sautan dengan hati Tuhan sendiri. Untuk kita kembali sungguh-sungguh memiliki getaran yang sama, frekuensi yang sama dengan Tuhan sendiri. Mari saat ini saudara kita ambil sebuah langkah, kita ambil sungguh-sungguh sebuah sikap, sebuah keputusan untuk kita bangkit saudara. Mari kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kiana masyeke de kiana marala barala baya shikala. Kiara la barala baya shangdara la barala baya. Kiara la baya shangdara la barala baya shike de. Kiara la maya shangdara la barala marala maya shire de la marala. Kiara la maya shira. Malam ini Tuhan hati kami haus dan laparannya akan Engkau Tuhan. Malam ini kami hanya mau ketemu Engkau Tuhan. Dan malam ini kami hanya mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Menikmati semua kasih sayang-Mu, menikmati semua kasih setia-Mu Tuhan. Menikmati semua keindahan-Mu Tuhan. Kiata shekete kina marala 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 baya shededededede. Kiara la barala barala baya shedededededede. Kiara la maya shededededede. Kiara la baya shededededede. Mari naikkan mazmur bagi Dia saat ini. Naikkan mazmur bagi Dia. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kiara laba shekede kina marala barala maya shekede. Tuhan, malam ini kamu mau belajar Tuhan. Belajar isi hatimu Tuhan. Belajar apa DNA kami Tuhan. Belajar apa itu kesejatian Tuhan di hadapan Engkau. Ajari kami malam ini Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus Kau sendiri yang bergerak di tengah-tengah kami malam ini. Bergerak dengan kuasa-Mu, bergerak dengan urapan. Dan Kau yang sungguh-sungguh berbicara kepada setiap kami. Hamba-Mu ini hanya alat Tuhan, yang tidak layak berdiri di tempat ini. Tapi Engkau menjadikan hamba dan kami semua yang di sini sebagai saluran-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus kami minta sekali lagi Engkau yang bergerak, Engkau yang berbicara. Karuniakan kepada setiap kami pewahyuan yang dari Engkau sendiri. Rema yang dari Engkau sendiri. Engkau berbicara kepada setiap pribadi demi pribadi masing-masing Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Setiap hati kami, setiap telinga kami, setiap mata kami Kau bukakan malam ini Tuhan. Malam ini adalah acara-Mu. Kau bebas beracara dengan apa yang Kau mau Tuhan. Sepenuhnya Kau bebas beracara Tuhan. Lakukan Tuhan apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya. Semua katakan amin. Sekali lagi shalom. Saya boleh minta untuk slide-nya disiapkan. Saya hanya akan share beberapa hal. Saya harap bisa cukup singkat, cukup cepat, dan selebihnya saya rindu untuk kita lebih banyak untuk menggunakan waktu yang ada di hari ini untuk kita memuji menyembah Tuhan dan kembali kepada
The heart of worship, kepada hati seorang penyembah, saudara. Kita buka, mungkin bisa bantu, nggak bisa ditampilkan di sini ya, oke. Untuk saya punya contekannya di sini. Ya. Kita bicara hari ini saudara tentang yang namanya kecapi penyembahan. Ya. Boleh slide berikutnya. Dalam bahasa Ibraninya saudara, kecapi itu disebut dengan kinor ya. Dan artinya secara general diterjemahkan itu dengan dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu harp atau lyre ya. Jadi lira atau harpa saudara kalau kita Indonesiakan. Dan ini masuk dalam keluarga besar dari alat musik yang disebut dengan yoke lute, yaitu alat musik yang menggunakan satu atau lebih senar saudara, string, dan disusun dipasang secara paralel, secara segaris saudara, sejajar kepada yang namanya soundboard saudara. Di atas yang namanya soundboard, dan diikat, dikencangkan kepada sesuatu yang bentuknya seperti yoke saudara. Yang artinya sebenarnya adalah cook saudara. Di dalam badan yang sama, di dalam alat yang sama. Dan itu selalu ada dua unsur saudara ya. Terdiri dari dua lengan dan satu crosspiece saudara. Ada sebuah batang di situ saudara yang menyeberang ya. Bisa dilihat nanti bentuknya. Dan alat ini saudara, harpa ini saudara, itu dibunyikan, digunakan, dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian di strum, digenjreng saudara ya, bahasa kita digenjreng. Tapi juga bisa digunakan dengan cara digesek saudara ya. Seperti sebuah violin atau sebuah biola saudara. Dan bagaimana string ini atau senar-senar ini dipasang di harpa itu harus dengan cara ditarik ya saudara, di stretch saudara. Ya. Jadi di sini ada beberapa highlight yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah mengenai kata yoke saudara, mengenai kata cook saudara. Yesus sendiri pernah berkata dalam kitab Matius, "Datanglah kepadaku, marilah kepadaku semua yang apa saudara? Letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, jiwamu akan mendapat ketenangan." Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya saudara, menggunakan kata come to my rhythm of grace. Datanglah kepada irama kasih karuniaku. Dan kemudian Tuhan berkata, Yesus selanjutnya berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan sendiri berkata dalam salah satu ayat yang lain saudara, bahwa aku telah menghalau yang namanya kuk perhambaan itu dari pundakmu. Dan dia berikan kepada kita sebuah kuk yang enak dan ringan. Yang Tuhan katakan, mari kita pikul bersama. Ya. Dan kuk ini saudara, selalu ada dua saudara. Ini bicara apa saudara? Ini bicara, kecapi ini selalu bicara yang namanya ada selalu, angka dua ini saudara bicara tentang dua pihak saudara. Yaitu antara Tuhan dengan kita saudara. Dan untuk kecapi ini bisa digunakan, bisa dibunyikan saudara. Itu tentu ada yang namanya senar itu saudara, dan itu harus ditarik, di stretch. Apa artinya saudara? Untuk supaya kecapi ini bisa berbunyi saudara, dan digunakan oleh Tuhan sendiri. Karena kecapi ini saya percaya saudara, tangan Tuhan sendiri yang memainkannya, tangan Tuhan sendiri yang memetiknya. Tangan Tuhan sendiri bahkan mungkin saudara, yang menggeseknya. Memang rasanya gak enak saudara. Yang namanya di stretch, yang namanya ditarik, yang namanya petik, yang namanya dipukul saudara. Seperti orang memukul atau menstrumming gitar saudara. Ataupun bahkan digesek dengan yang namanya busur saudara, seperti biola. Itu rasanya gak enak saudara. Tapi itulah bagaimana yang namanya kecapi ini bisa berbunyi, bersuara, mengeluarkan nada yang indah. Menaikkan suatu pujian harum di hadapan Tuhan. Dan juga saudara, kalau saudara baca dalam banyak kisah firman Tuhan, itu mengalirkan kuasa yang dahsyat saudara. Kita dengar cerita bagaimana ketika kecapi ini dimainkan, yang namanya roh jahat itu bisa pergi saudara. Kita dengar, kita lihat kisah
Ketika ada waktu ketika raja-raja sedang berperang, saudara. Dan mereka butuh yang namanya suara Tuhan, butuh yang namanya jalan keluar. Karena mereka tidak punya air, saudara. Bagaimana pada waktu itu seorang nabi, Elisa kalau nggak salah, dia berkata, carilah bagiku seorang pemetik kecapi. Dan ketika kecapi itu dimainkan, saudara, Tuhan hadir dan Tuhan berbicara. Dan Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa. Kita juga lihat bagaimana Daud, saudara, mendapatkan panggilannya. Ketika dia ketika dia sedang dalam acara rame-rame, saudara. Tapi dia mendapatkan panggilannya. Dia ditemukan oleh Tuhan sendiri. Ketika dia ada sendirian di padang rumput, saudara. Dan memainkan kecapinya, saudara. Banyak hal yang ajaib dan luar biasa mengenai kecapi yang saya temukan, saudara, ketika saya mempelajari hal ini, saudara. Tapi satu, saudara. Kita harus belajar untuk kita mau dikenakan kuk yang dari Tuhan, saudara. Bukan kuk penghambaan, Tuhan bilang. Penghambaan yang artinya menjadi budak daripada dunia, saudara ya. Bukan kuk Mesir, bukan kuk cara hidup kita, cara pikir kita yang lama ketika kita diperbudak oleh hawa nafsu kita, oleh dosa, oleh kelemahan-kelemahan kita, oleh kutuk, oleh kegagalan, oleh apa yang namanya mungkin kutuk keturunan, sakit, penyakit. Bukan itu lagi, saudara. Tapi kuk yang dari Tuhan, yang dikatakan kuk yang sungguh-sungguh dikenakan yang Tuhan kenakan pada kita, kuk yang ada di dalam irama kasih karunia, saudara. Di mana kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Dan itu juga bicara, kalau ada dua, saudara, itu juga bicara sebuah relationship, saudara. Senar ini dibentangkan antara dua lengan itu, saudara. Antara dua yang namanya tadi disebut two arms, dua lengan dari kecapi itu, saudara. Itu juga bicara sebuah relationship, saudara. Bicara soal keintiman dengan Tuhan, bicara soal hubungan dengan Tuhan. Dan menurut saya inilah yang menjadi esensi daripada yang namanya kecapi, saudara. Kecapi pertama disebut, mungkin sudah dengar ya di minggu lalu dari khotbahnya Bu In, bagus banget. Kalau saudara bisa dengarkan lagi. Dalam Kejadian 4 ayat 21 di situ pertama kali yang namanya kecapi ini disebut, saudara. Ada dua alat musik yang disebut di situ, saudara. Yang pertama kali disebut dalam Alkitab, yang pertama adalah kecapi ataupun kinor itu, saudara. Yang kedua adalah organ, saudara, ataupun flute, ataupun seruling, ataupun alat tiup, saudara. Dan menurut saya, saudara, dua alat musik ini adalah alat musik yang memang ada di surga, yang sudah ada dari sejak awalnya, dari sejak mulanya, saudara. Saya pernah dengar salah seorang hamba Tuhan itu yang mempelajari mengenai musik dan worship, saudara. Dia pernah bercerita bahwa dulu ada salah seorang penghulu malaikat, yang sekarang menjadi malaikat yang jatuh, yang saudara mungkin kenal hari-hari ini, saudara. Dan di badannya, saudara, ketika Tuhan ciptakan malaikat ini, itu sudah menjadi satu. Ada dua alat musik di situ. Dan alat musik itu adalah kecapi dan seruling ataupun organ itu, saudara. Saudara, organ mungkin beberapa dari saudara tidak terlalu paham, karena pikirnya organnya seperti yang sekarang, saudara, yang dicolok listrik, saudara ya. Tapi organ ini pada dasarnya adalah pipa-pipa, saudara, yang ditiupkan angin, ditiupkan udara, dan mengeluarkan bunyi, saudara. Dan di sini saya menemukan lagi sebuah hal yang luar biasa, di mana ketika pujian penyembahan dinaikkan di surga, saudara, ketika yang namanya Tuhan membuat yang namanya musik sebagai sebuah alat untuk memuji menyembah Tuhan, itu ada dua unsur, saudara, di situ. Yang pertama adalah ada tangan Tuhan. Ada unsur yang namanya di tangan Tuhan seperti kecapi ini, saudara, dibunyikan dengan cara dipetik ataupun digesek, saudara, ataupun dipukul. Dan yang kedua ada yang namanya nafas, ada yang namanya hembusan yang ditiupkan untuk menghasilkan bunyi musik di surga itu, saudara. Dan ini bicara soal roh Tuhan sendiri. Dan menurut saya, saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia pada awalnya, saudara, itu seperti Tuhan membuat dua alat musik ini, saudara. Karena Tuhan berkata apa? Tuhan membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri. Dari apa? Debu tanah. Dan yang setelah itu, saudara, yang terjadi Tuhan menghembuskan nafasnya. Dalam bahasa aslinya itu pneuma, saudara. Itu artinya spirit, dia menghembuskan rohnya sendiri. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup, saudara. Dan dua unsur ini yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Dan sebenarnya bukan harus ada, saudara, tapi itu sudah ada. Itu ada dalam DNA kita. Itu sudah ada dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia, saudara. Tapi hari ini kita mau bicara soal, lebih spesifik kita bicara soal kecapi, ya, saudara. Next slide. Kita dapat tema di bulan ini, saudara, dari pemimpin kita,
Seperti kita tahu bahwa AOC ini setiap tanggal 1 mendapatkan pesan dari Tuhan secara spesifik, mendapatkan tema. Dan saya yakin ini bukan hanya sekedar yang biasa-biasa aja saudara. Tapi ini benar-benar dari hati Tuhan sendiri, benar-benar ini juga saya percaya adalah sebuah rema, sebuah pesan yang harus kita perhatikan. Ya, secara spesifik, secara serius untuk kita semua. Kenapa? Karena hari-hari ini semakin singkat, kita tahu bahwa ini kita sudah memasuki semua dalam putaran terakhir, saudara ya. Kata-kata di sini juga bangkitkan kecapimu, itu juga adalah sebuah peringatan, saudara. Kenapa sebuah warning, kenapa sebuah peringatan? Kenapa harus kata-katanya, kenapa kata-katanya enggak Ibu Selvi dapatnya waktu itu kecapi aja gitu. Ataupun kecapi apalah gitu. Tapi kata-katanya adalah bangkitkan kecapimu. Kenapa harus menggunakan kata-kata bangkitkan? Ini sebuah warning, saudara. Sebuah peringatan. Kita harus mengecek kondisi, situasi setiap hidup kita, saudara. Apakah kecapi kita sudah kita gantungkan? Apakah kecapi kita yang tadi dikatakan oleh penari tadi mungkin sudah berdebu, mungkin sudah kita simpan di gudang, mungkin sudah lama tidak kita bunyikan, sudah lama tidak kita gunakan, bahkan mungkin ada yang sudah rusak, saudara. Mungkin kecapi itu juga, kecapi hidup kita, Dennis pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, banyak yang fals, saudara. Senarnya itu semuanya out of tune, semuanya itu gak sesuai, gak senada dengan yang seharusnya. Dan perlu untuk di-tuning kembali, perlu untuk di-stem kembali, saudara. Itu sebuah warning, saudara, sebuah peringatan, saudara. Dan ini sangat serius menurut saya. Itu juga merupakan sebuah kata perintah, saudara. Artinya, saudara, gak bisa ditawar, saudara. Di hari-hari ini, bahkan jangan tunda, saudara. Di hari ini, malam ini, saudara. Saya berdoa, setiap kita mengambil sebuah langkah, sebuah keputusan, untuk kita bangkit, saudara. Setiap kecapi hidup kita bangkit. Mazmur 57 ayat 8, saudara ya. Dikatakan, bangkitlah hai jiwaku, bangkitlah hai gambus dan kecapi. Dalam bahasa Inggrisnya, awake my soul, awake harp and lyre, I will awaken the dawn. Dalam Mazmur 108 ayat kedua juga ada kata-kata yang sama. Dan yang Tuhan maksudkan kecapi dalam hidup kita ini ada di dalam jiwa. Bukan bicara mengenai sebuah alat musik ya. Karena mungkin ada beberapa di sini yang berkata bahwa saya ini bukan pemain musik, saya ini bukan seorang yang bisa nyanyi dengan bagus, saya ini bukan seorang yang ada di dalam tim musik ataupun apa. Tapi saya berdoa supaya kita ngerti, saudara, bahwa kecapi ini bicara soal apa yang ada di jiwa kita. Ini bicara soal setiap kita, DNA yang ada dalam hidup kita, saudara. DNA ilahi yang ada dalam setiap sel kita. Dan ketika kecapi ini bangkit, saudara. Ketika kecapi ini bangkit, saya percaya akan terbit fajar dalam setiap hidup kita. Bagaimana kita membangkitkan fajar? Mungkin hari-hari ini ya, saudara. Ada banyak dari setiap kita yang sedang mengalami yang namanya lembah kekelaman. Ada mungkin dari setiap kita yang sedang mengalami sebuah proses yang tidak mudah. Pergumulan, kesulitan, masalah. Mungkin belum terbit fajar bagi engkau saat ini. Engkau dalam kegelapan saat ini, engkau sedang menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, yang pertama harus kita lakukan adalah bangkitkan kecapi dalam hidup kita. Dan kalau kecapi hidup kita bangkit, saudara, kita percaya akan terbit fajar bagi setiap kita. Seperti firman Tuhan katakan bahwa akan terbit fajar bagi setiap kita. Next slide. Dan kecapi ini harus tetap berbunyi di hadapan Tuhan, di hadapan tahta Tuhan. Dan terus menyuarakan lagu-lagu yang baru, saudara. Dalam Wahyu 5 ayat yang ke-8, saudara. Mungkin bisa tampilkan tolong bahasa Indonesianya. Ayat bahasa Indonesianya, terjemahan bahasa Indonesianya. Bisa tolong multimedia. Wahyu 5 ayat yang ke-8. Ya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing apa, saudara? Memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Next, ayat berikutnya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Next. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja
di bumi. Dalam bahasa Inggrisnya ada terjemahan yang berbeda, sedikit berbeda saudara ya. You have made them, dalam terjemahan King James saudara, itu menjadi priest and kings. Ini dua profesi, dua panggilan yang paling purba saudara. Yang dari sejak awal dunia sudah ada saudara. Ya, saudara bisa temukan dalam suku bangsa manapun, dalam suku seprimitif apapun, di pelosok manapun di seluruh dunia ini, di pedalaman Papua, di pedalaman Afrika, dimanapun selalu ada yang namanya jabatan raja dan ada yang namanya jabatan imam saudara. Dan bagian imam salah satunya adalah untuk memegang yang namanya kecapi. Saudara. Ini adalah bagian setiap kita. Kita semua dipanggil menjadi, Tuhan berkata apa? Engkaulah imamat yang rajani, the royal priesthood. Kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, saudara, yang percaya kepada Yesus sesungguhnya dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani. Saudara. Kita semua dikaruniai imamat yang rajani. Itu ada dalam DNA setiap kita. Dan karena itu kecapi kita harus kita pegang dan kita bunyikan. Saudara. Dan yang dinyanyikan dengan nyanyian baru itu saudara, itu bicara soal apa? Itu bicara soal pendamaian saudara. Apa itu pendamaian saudara? Saya berikan sebuah definisi yang Tuhan ajarkan baru-baru ini saudara. Pendamaian itu adalah isi hati Tuhan sendiri. Pendamaian itu artinya bahwa antara Tuhan dengan manusia, itu tidak ada lagi yang namanya jarak saudara. Pendamaian itu adalah ketika Tuhan ingin untuk semuanya kembali ketika awal Tuhan menciptakan manusia. Di mana Tuhan setiap hari, saudara bisa baca dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Setiap hari Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu hadir ketika udara sejuk, ketika waktu-waktu tertentu saudara. Dan dia berjalan bersama dengan manusia di Taman Eden saudara. Mereka ngobrol, mereka berjalan bersama. Tidak ada jarak, tidak ada batas saudara. Di mana seperti yang menjadi doa Yesus saudara. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Itu adalah isi hati Tuhan, saudara. Itu adalah pendamaian, saudara. Mengertikah kita semua hai imam Tuhan mengenai makna pendamaian ini, saudara? Bahwa jeritan hati Tuhan yang paling dalam adalah bukan bahwa oh ini kudus, ini tidak kudus. Yang gak kudus semuanya mati, masuk neraka semua. Bukan itu, saudara, esensinya, saudara. Tapi esensi dari pendamaian adalah ketika kita semua bisa kembali memiliki keintiman dengan Tuhan, saudara. Kodrat yang paling utama, yang paling pertama. Ketika Tuhan ciptakan manusia. Di mana Tuhan berjalan bersama dengan kita. As one, jadi satu. Saudara. Karena kita diciptakan untuk menjadi satu dengan Dia. Bukankah kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia? Saudara, saudara ada satu jeritan hati Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Saudara. Di taman itu. Ketika Tuhan seperti waktu biasanya dia jadwalnya untuk ngedate sama Adam saudara. Untuk jalan bersama dengan Adam, ngobrol, menghabiskan waktu dengan Adam. Tiba-tiba Adam gak ada saudara. Tiba-tiba Adam bersembunyi. Dan Tuhan menjerit di situ. Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Dan saat ini jeritan yang sama juga saat ini ada di hati Tuhan untuk setiap kita. Di manakah engkau? Tuhan menjerit kepada saya, di manakah engkau Yohan? Tuhan menjerit kepada kau Boas, di mana engkau Boas? Tuhan menjerit kepada Bergin, Tuhan berkata, di mana engkau Bergin? Mungkin setiap dari kita ada yang sudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan keintiman kita. Tapi jeritan hati Tuhan yang paling dalam adalah, engkau ada di mana? Aku punya kerinduan yang sangat besar, lebih dari apapun, lebih daripada kerinduanmu sendiri. Untuk aku kembali bersama-sama dengan engkau. Dan di saat itulah pendamaian yang pertama terjadi di muka bumi ini, saudara. Tuhan katakan, di dalam Alkitab dikatakan apa, saudara? Tuhan menyembelih seekor hewan. Dan Tuhan menutupi ketelanjangan manusia dengan kulit hewan itu. Itulah pendamaian yang pertama, saudara. Itulah hati Tuhan, saudara. Sebelum ada yang namanya imamat Lewi, sebelum ada yang namanya imamat Harun. Jauh sebelum itu, hati Tuhan menjerit untuk kembali dia bersama-sama dengan kita, saudara. Dan malam ini, saudara, saya mau untuk setiap kita mengerti apa itu esensi daripada kecapi. Bahwa itu bicara soal relationship, saudara. Bahwa itu bicara soal keintiman. Itu bicara soal kita kembali ke hati Tuhan, saudara. Itu bicara soal
Tidak lagi ada batas antara kita dengan Tuhan. Tidak lagi ada jarak antara kita dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada umatnya, kepada orang Israel lewat salah seorang nabi, bahwa di zaman akhir, di ujung daripada semuanya, Dia akan memulihkan kembali, membangun kembali yang namanya apa saudara? Pondok Daud yang telah roboh. The Tabernacle of David. Dan apa itu Tabernacle of David? Apa itu Pondok Daud, saudara? Itu hanya sederhana aja, saudara. Ada tabut di situ, dikatakan ada kemah yang dibentangkan oleh Daud di atas tabut itu. Tabut itu adalah perlambang daripada hadirat Tuhan, adalah perlambang daripada Tuhan bertata dan Tuhan hadir di situ. Hanya ada sebuah pintu kemah di situ, dan ada beberapa orang yang menunggu di depan pintu kemah itu yang disebut dengan the doorkeepers. Dan salah satu suku yang bertugas di situ adalah suku daripada Obed-Edom. Seseorang yang mengenal hati Tuhan. Seseorang yang bisa menyentuh hati Tuhan hanya dalam 3 bulan. Ketika tabut ada di rumahnya, saudara bisa pelajari. Dia bisa menyentuh hati Tuhan. Dan membuat pembalikan keadaan. Sederhana hanya itu, saudara. Tuhan gak ingin ada jarak dengan setiap kita. Kita semua imam-imam Tuhan, saudara. Kita semua bisa membawa orang untuk ketemu dengan Tuhan. Tapi pertama kita harus ketemu dengan Tuhan dulu, betul? Karena kita lah yang menunggu di pintu kemah itu. Gak ada yang namanya ruang maha suci, ruang suci dan halaman. Gak ada namanya pintu gerbang. Pintu gerbang pertama, pintu gerbang kedua, pintu gerbang ketiga, gak ada. Saudara. Gak ada yang namanya tirai lagi, saudara. Bukankah itu juga esensi daripada pendamaian yang sejati dan terbesar ketika Yesus mati di kayu salib, di mana tirai itu terbelah, saudara. Dan itulah esensi daripada sebenarnya kehidupan kita, saudara. Ketika setiap kita kembali ke hadirat Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, face to face. Itulah DNA kita, itulah kesejatian yang sesungguhnya ketika kita diciptakan, saudara. Ketika saya mendoakan untuk apa sih sebenarnya yang harus saya sampaikan lebih spesifik, saudara. Mengenai kecapi penyembahan ini, saudara. Ya, kita buka di slide yang ke-6, Harp and Worship, Music and Heart's Attitude. Worship punya arti, punya makna itu to bow down, untuk berlutut, bersujud, memberikan sebuah penghormatan, sebuah ekspresi penghormatan kepada yang lebih tinggi, kepada yang supranatural, kepada yang divine, kepada yang ilahi, kepada yang di luar dari atas sana, di luar daripada kekuasaan kita, saudara. Punya makna yang kedua juga untuk memberikan sebuah persembahan ataupun pengorbanan, saudara, sacrifice. Jadi namanya worship, saudara, itu ada satu yang kita berikan, saudara. Ada sebuah korban dan itu gak enak, saudara. Mungkin ketika kita lagi gak enak, lagi gak moodnya untuk memuji, untuk nyanyi, untuk nyembah Tuhan, tapi kita tetap lakukan. Mungkin ketika semua orang sedang enak tidur dan kita pun pengen tidur, saudara, seperti doa pagi jam 5, saudara. Tapi kita tetap bangun dan tetap kita lakukan, saudara. Itu korban, saudara, di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga ada punya makna juga to kiss, untuk mencium, saudara. Ada sebuah esensi keintiman juga di situ. Ada sebuah makna tentang relationship, tentang keintiman juga di situ, saudara. Dan apa itu musik, saudara? Pada dasarnya musik ini adalah suara, saudara. Ya. Dan saya sempat pelajari tadi, ada banyak hal yang sebenarnya saya bisa bagikan di sini, tapi mungkin ini lebih cocok untuk dibagikan ke tim musik, saudara, ya. Jadi pada waktu awal penciptaan dunia, saudara, Tuhan itu menggunakan yang namanya firman, saudara, sabda. Dia berfirman. Dan itu adalah sebuah suara. Itu adalah sebuah musik. Dan ketika itulah penciptaan itu terjadi, saudara. Tuhan berkata, let there be light. Biarlah terang itu ada. Dan tiba-tiba terang itu muncul, saudara. Dan ini pada dasarnya, yang namanya suara itu, saudara, adalah sebuah getaran. Frekuensi, gelombang, sebuah getaran. Yang kemudian ada unsur-unsurnya di situ, saudara. Ada yang namanya melodi, nada, ada yang namanya irama, ritme, ada yang namanya harmoni, ada yang namanya simfoni, saudara. Dan kalau pemusik ngerti ya, saudara, ya. Unsur dari yang namanya harmoni itu biasanya 3, saudara. Yang paling utama itu. Yang namanya chord itu, ya. Itu bicara soal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara. Bicara soal Tritunggal, saudara. Dan itu ada di dalam setiap DNA kita. Kenapa? Karena kita diciptakan
dengan suara Tuhan, dengan sabda Tuhan. Jadi saudara, kalau kita bicara soal kecapi saudara ya, mungkin ada beberapa orang yang sekali lagi bilang, saya bukan pemusik, saya bukan pemuji, saya ini pendoa. Saya ini bagiannya cuma bersih-bersih. Saya ini bagiannya di multimedia. Gak ada hubungannya sama musik saudara. Saudara, saya bicara kalau penyembahan itu gak ada, sebenarnya bukan bicara soal musik saja saudara. Apa itu musik? Musik itu adalah salah satu fasilitas atau alat yang Tuhan ciptakan. Salah satu alat yang paling kuat, yang paling dahsyat, yang paling powerful untuk mengekspresikan yang namanya penyembahan kita. Penyembahan itu apa saudara? Worship itu apa? Apa yang disebut dengan penyembahan saudara? Itu adalah sebuah sikap, sekali lagi yang tadi itu, to bow down, to present an offering and sacrifice, to kiss. Itu adalah sebuah sikap yang bisa diekspresikan dengan sangat luar biasa dengan yang namanya musik. Bisa juga diekspresikan dengan yang namanya tarian, bisa diekspresikan dengan namanya banyak hal saudara. Dengan pelayanan kita pun kita mengekspresikan penyembahan kita saudara. Tapi saya sampaikan di sini malam ini saudara, kita harus mengerti bahwa pada dasarnya yang namanya musik itu sudah ada dalam DNA kita. Kenapa? Ya jantung kita ini punya irama saudara. Setiap sel kita ini mengeluarkan gelombang saudara, mengeluarkan getaran saudara. Karena kita diciptakan dari yang namanya suara saudara, dari yang namanya getaran. Dan yang Tuhan ajarkan pada saya saudara, bukakan tadi siang saudara, adalah ketika Tuhan bicara, bangkitkan kecapimu, itu bicara soal mari kembali. Setiap sel kita ini punya frekuensi, punya getaran yang kembali bersaut-sautan dengan Tuhan. Frekuensi yang sama dengan frekuensinya Tuhan. Frekuensi yang sama dengan frekuensi surgawi. Getaran yang sama, getaran cinta, getaran passion, getaran yang sungguh-sungguh sama dengan getaran hati Tuhan. Ketika kerinduan Tuhan bersaut-sautan dengan kerinduan kita saudara. Ketika sungguh-sungguh kita bisa seirama dan sejalan dengan Tuhan. Itu ada di dalam DNA kita saudara. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan bahwa Bapa itu mencari penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada sebuah kebenaran di sini saudara. Kita buka ayatnya saudara ya. Karena kita belajar mengenai kecapi penyembahan. Yohanes 4 ayat 23. Multimedia bisa bantu. Yohanes 4 ayat 23 ini sebuah ayat yang kebanyakan dari kita semua sudah mengerti, sudah sering kita dengar. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam terjemahan lain Bapa mencari, Bapa merindukan penyembah-penyembah demikian. Ada satu kebenaran yang kita harus mengerti di sini. Bahwa Bapa tidak mencari penyembahan. Bapa tidak mencari, Tuhan tidak mencari yang namanya musik yang merdu, nyanyian yang indah, tarian yang bagus. Tapi yang Tuhan cari apa? Penyembahnya. Yang Tuhan cari adalah setiap kita. Yang Tuhan cari adalah subjeknya. Bukan objeknya, bukan predikat, bukan kata kerjanya, bukan nyembahnya saudara. Bukan penyembahannya. Bukan persembahannya, bukan korbannya, tapi yang Tuhan cari yang di dalam sini. Itu bicara setiap kita. Itu bicara kerinduan hati Tuhan. Ketika Tuhan satu waktu pernah kehilangan itu di surga. Ketika yang namanya penghulu malaikat itu jatuh menjadi fallen angel saudara ya. Saudara tahu ceritanya semua. Ada satu yang hilang di surga dan itulah waktunya ketika Tuhan menciptakan manusia. Dan dia setiap hari bersama-sama dengan manusia menikmati sebuah hubungan yang indah, saudara. Itulah isi hati Bapa. Kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama sekalipun, ada begitu banyak aturan, ada begitu banyak peraturan dalam imamat, saudara. Imamat Lewi, imamat Harun, saudara. Tapi esensi dari semuanya bukan bahwa ini najis, masuk neraka, ini najis, harus mati. Tapi saudara, Bapa terus mencari cara bagaimana supaya manusia bisa ketemu dengan aku. Itu sebabnya kemah suci Musa pun disebut dengan kemah pertemuan. Bapa mencari cara. Sebelum Yesus datang, Bapa mencari segala cara. Aku ini udah gak tahan pengen ketemu dengan umatku, dengan anak-anakku. Dan dia berikan begitu banyak peraturan, cuma satu. Supaya manusia bisa ketemu dengan Tuhan. Itu jeritan hati Bapa. Karena yang Bapa cari
adalah penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ada satu yang istimewa yang Tuhan juga berikan dalam hati saya, saudara, yaitu tentang seseorang yang bernama Daud, saudara ya. The Harp of David, slide yang ke-8. Daud, saudara. Daud ini sangat identik dengan seorang raja, betul? Tapi menurut saya yang paling identik yang menggambarkan Daud adalah seorang pemain kecapi. Kalau saudara yang pernah ke Israel, saudara tahu ada sebuah museum Daud di Yerusalem, ada kota Daud di sana, ada sebuah museum yang disebut dengan The City of David, itu adalah reruntuhan, bekas reruntuhannya istana Daud, saudara. Dan di pintu masuknya ada sebuah kecapi besar di situ. Menurut saya menarik, saudara. Kenapa? Karena salah satu lambang daripada bangsa Israel pada masa ini sekalipun, saudara, adalah sebuah kecapi. Dan Daud ini begitu identik kesannya, image-nya, brand image-nya, saudara ya, dengan yang namanya kecapi. Karena kata-kata terakhir sendiri pun dari Daud, saudara. Kalau kita buka dalam 2 Samuel ayat 23, saudara. 2 Samuel pasal yang ke-23. Ini perkataan yang terakhir daripada Daud. Ini adalah pesan terakhir daripada Daud, saudara. Sebelum dia pulang ke rumah Bapa. Dan menurut saya, Daud ingin menutup kehidupannya dengan kata-kata kesimpulan ini, saudara. Menurut saya sangat menarik. Karena dari sekian jutaan raja yang mungkin pernah ada di dunia ini, saudara. Dan kecenderungan seorang raja adalah dia ingin untuk membangun sebuah nama yang besar, yang ingin untuk dikenang sepanjang masa. Kita bisa tahu yang namanya Alexander Agung, yang namanya Julius Caesar, yang namanya raja-raja yang besar, bahkan presiden-presiden pun ada juga, saudara, yang sampai bikin museum, yang sampai membuat peringatan-peringatan tugu, monumen, ataupun apa dengan namanya. Untuk supaya dia diingat, dikenang. Tapi yang menarik dari Daud, saudara. 2 Samuel 23 bisa bantu multimedia. Inilah perkataan yang terakhir, perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai. Dia tidak pernah melupakan asal usulnya, dia katakan Daud bin Isai. Dia tidak pernah lupa dari mana dia diambil. Dia menyebut nama ayahnya. Dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah, Yakub. Pemazmur yang disenangi di Israel. Dalam bahasa Inggrisnya disebut the sweet psalmist of Israel. Pemazmur yang manis dari Israel. Dari antara sekian banyak raja, saudara, Daud hanya mau dikenang dan menutup hidupnya sebagai seorang pemazmur yang manis dari Israel. Dia nggak ingin untuk diingat sebagai seorang raja yang pernah mengalahkan Goliat, yang mengalahkan banyak raksasa, yang mengalahkan banyak bangsa-bangsa. Dia tidak ingin untuk diingat sebagai seorang raja yang kemanapun, firman Tuhan katakan loh, kemanapun dia pergi berperang, dia selalu mendapatkan kemenangan. Gak pernah terkalahkan, saudara. Gak pernah ada ceritanya, saudara baca dalam firman Tuhan, Daud ini kalah perang. Saudara. Dia seorang yang gagah perkasa. Dan tangan Tuhan sendiri yang membentuk dia. Tapi dia selalu berkata bahwa aku ini nyampe ke tempat aku sekarang ini semua karena tangan Tuhan. Bisa buka lagi ayat yang tadi. Thus says the man raised up on high. Tutur kata orang yang diangkat tinggi, tangan Tuhan yang mengangkat dia tinggi. Dia gak pernah lupa bahwa semua yang dia capai, semua yang dia dapatkan, semua adalah karena Tuhan. Dan karena ada pengurapan Tuhan yang ada dalam hidupnya. Tapi dia bilang bahwa aku ini adalah hanya seorang pemazmur yang manis dari Israel. Kenapa ada kata-kata sweet psalmist? Kenapa ada kata-kata sweet, manis? Karena menurut saya Daud ini punya banyak alasan untuk dia menutup hidupnya dengan pahit, saudara. Gak mudah loh jadi Daud, saudara. Karena sampai detik terakhir kehidupannya dia masih diproses dan dididik oleh Tuhan. Sebelum dia meninggal, kita tahu ada yang namanya tulah menimpa bangsa Israel. Gara-gara apa? Gara-gara dia cuma salah sedikit. Gara-gara dia cuma pengen ngitung berapa sih jumlah orang Israel. Dan tiba-tiba Tuhan marah. Dan Tuhan hantam bangsa Israel dengan tulah. Dan sekian puluh ribu orang mati. Daud pernah melakukan kesalahan. Dan akibatnya gak ada yang murah, saudara. Anaknya bunuh-bunuhan, saudara. Kakak membunuh adik. Adik membunuh kakak. Kakak memperkosa adik.
Istrinya diperkosa oleh anaknya sendiri di depan seluruh bangsa. Dan yang mengerikannya lagi, dia harus lari karena apa? Anak kandungnya sendiri mau membunuh dia. Saudara tahu ceritanya semua ya? Gak mudah jadi Daud, saudara. Dia punya 1000 alasan untuk dia pahit. Tapi dia berkata, aku mau menutup hidupku menjadi seseorang yang menutup semua dengan kemanisan. Pemazmur yang manis. Saudara. Kecapi ini saudara, itu selalu nempel dengan yang namanya Mazmur. Saudara. Saudara bisa temukan begitu banyak kecapi disebut dalam kitab Mazmur. Saudara juga bisa temukan bahkan di awal daripada beberapa Mazmur tertentu, bahwa Mazmur-Mazmur itu dinyanyikan harus dengan alat yang namanya kecapi, ada yang 8 senar, ada yang 10 senar, tapi semuanya keluarga daripada kecapi, saudara. Jadi kecapi ini pada dasarnya adalah sebuah alat musik yang supranatural, yang sudah ada di surga sana, dan itu ada dalam setiap DNA kita, saudara. Dan saya percaya setiap dari kita pun dipanggil seperti Daud, saudara. Menjadi pemazmur yang manis, yang mengeluarkan kemanisan, bukan satu hal yang pahit, bukan gerutuan, bukan omelan, bukan protes dengan Tuhan. Tapi seberapapun tangan Tuhan membentuk setiap kita. Seberapapun tangan Tuhan menarik kita, men-stretch kita. Seberapapun tangan Tuhan mendidik kita, memukul kita, memetik kita, bahkan menggesek kita. Biarlah yang keluar adalah sesuatu yang manis di hadapan Tuhan. Saudara. Bersediakah kita malam ini, saudara, untuk membiarkan tangan itu membentuk kehidupan kita. Daud memutuskan untuk dia menjadi manis, gak mau menjadi pahit. Itu hanya butuh sebuah keputusan, saudara. Dan untuk kita bangkit pun, saudara. Untuk kecapi hidup kita pun bangkit malam ini, saudara. Butuh sebuah keputusan, saudara. Dan keputusan harus diikuti dengan namanya sebuah langkah, saudara. Sebuah langkah sederhana. Mungkin hanya dengan membuka mulut kita, mengangkat tangan kita, menyerahkan kembali hidup kita. Rekomitmen semua hidup kita ke tangan Tuhan. Saya mau undang pemain musik maju ke depan. Jangan biarkan malam ini berlalu, saudara. Dengan begitu saja. Tapi kita tahu kerinduan Tuhan malam ini. Lebih dari apapun. Dia merindukan buat setiap kita kembali kepada Dia. Memiliki getaran yang sama. Mengeluarkan getaran yang dari sejak awal kita kenal Tuhan. Ketika kita jatuh cinta dengan Yesus. Seberapa kerinduan kita untuk ketemu dengan Tuhan. Kembali pada cinta yang mula-mula. Kembali intim dengan Tuhan. Menurut saya ini adalah suatu hal yang sangat serius. Karena di zaman akhir, saudara. Itu yang Tuhan cari, penyembah-penyembah. Setiap kita yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita renungkan hidup kita. Saya mau ajak setiap kita bukan hanya sekedar nyanyi, saudara. Tapi kita ngerti, kita nyembah. Kita sungguh-sungguh saat ini, mari. Rindukan ketemu dengan Tuhan. Rindukan kembali. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita kenal, saudara. Seperti tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Setiap hari, setiap waktu, Dia ingin untuk ketemu dengan kita, saudara. Berjalan bersama menjadi satu, tanpa jarak, tanpa batas. Saudara. Inilah yang
Saudara, saya mau sharing sebentar. Sekali lagi saya mau sharing. Ini kesaksian hidup saya sendiri, saudara. Mungkin ada beberapa dari kita yang saat ini di hari-hari ini sedang dalam sebuah pergumulan. Ada dalam satu kondisi situasi yang sangat tidak mudah. Percayalah bahwa saya pun pernah berada di tempat di mana saudara berada saat ini. Saya pernah diproses sekian lama dengan masalah yang sama. Bahkan bisa dikatakan sekian tahun, saudara. Dan selalu yang saya dapati adalah kegagalan demi kegagalan, kekalahan demi kekalahan, kekecewaan demi kekecewaan. Tapi satu hal yang Tuhan berikan dalam hidup saya, dari sejak saya pertama kenal Tuhan, Tuhan berikan kecapi dalam hidup saya. Tuhan berikan sebuah perjanjian yang dikatakan book itu tadi, saudara. Di mana saya setiap hari harus ketemu dengan Tuhan, menghadap Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan sebuah alat musik yang sangat sederhana, yaitu sebuah gitar. Dan menyanyi di hadapan Tuhan. Sebisa kondisinya apapun, saya berusaha maksimal untuk terus menjaga itu di hadapan Tuhan. Dan dalam banyak kali mungkin saya gak ketemu dengan hadirat Tuhan. Dalam banyak kali pun saya gak merasakan Tuhan. Dalam banyak kali pun situasi kondisi saya gak berubah, saudara. Suatu titik, saudara, saya benar-benar sudah mentok. Sejujurnya saya sudah sangat kecewa dengan semua keadaan, bahkan kecewa dengan Tuhan. Tapi hal ini tetap saya jaga, saudara. Tetap saya pegang, saudara. Saya tetap bertahan, saudara. Tapi satu titik saya berkata bahwa aku gak mau hidupku seperti ini terus. Aku harus bangkit. Dan oleh anugerah Tuhan, malam itu saya ke tempat yang Tuhan berikan sebuah perjanjian di mana aku ada di situ. Memang Tuhan ada di mana-mana, saudara. Tapi Tuhan berikan secara spesifik kepada kami kelompok AOC. Di sini ada sebuah perjanjian yang khusus. Ada sebuah portal khusus di mana aku ada di situ. Di mana setiap kali kau menghadap, kau bisa untuk ketemu dengan aku. Saya datang malam itu, saudara. Saya mainkan gitar saya. Saya teriak sekuat tenaga saya. Saya bilang, Tuhan, aku gak mau terus ada dalam keadaan ini. Aku mau bangkit dan saya deklarasikan, saudara. Lagu kemenangan demi kemenangan. Semua apa yang Yesus lakukan di kayu salib, aku deklarasikan pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Besok paginya saya lakukan hal yang sama, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan berbicara. Lakukan hal ini. Dan saya taati, saudara. Sebuah suara yang sangat kecil dan sebuah hal yang sangat sederhana, saudara. Tapi apa yang terjadi? Saudara? Saya lakukan. Dan tiba-tiba breakthrough itu terjadi, saudara. Dan saya bisa saksikan sampai hari ini. Breakthrough demi breakthrough itu gak pernah habis, saudara. Bahkan yang saya alami itu mujizat, saudara. Saya bisa saksikan sebenarnya begitu banyak favor yang saya alami. Favor of God and man itu tiba-tiba bergerak dan turun begitu kuat dalam hidup saya, saudara. Seperti yang Tuhan katakan tadi, datanglah kepadaku. Hai semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kau boleh datang dengan apa adanya engkau. Datanglah kepada irama kasih karuniaku. Bagaimana kita bisa masuk dalam irama kasih karunia itu, saudara? Kita yang harus ikut irama itu, saudara. Bukan Tuhan yang harus ikut irama kita. Bukan Tuhan yang harus ikut maunya kita. Sama seperti musik ini, saudara, dia punya irama. Dan ketika saya mau untuk masuk dalam aliran itu, saudara. Aliran kasih karunia itu, saya yang harus nunggu. Dan saya yang harus ikuti, saudara, iramanya, saudara. Begitulah caranya kasih karunia itu bekerja, saudara. Kasih karunia itu punya irama, punya momentum, saudara. Saudara minta sama Tuhan, wahyukan bagaimana ini bisa terjadi dalam hidup saudara. Pribadi demi pribadi. Mungkin hal yang saya bicarakan ini mungkin terlalu abstrak. Terlalu ngeroh mungkin. Tapi percayalah ketika engkau masuk dalam keintiman. Kau cari wajah Tuhan. Tuhan akan nyatakan kepadamu bagaimana caranya. Saya bisa saksikan, saudara, sampai hari ini, saudara. Itu energi dari favor itu bekerja begitu dahsyat, saudara. Tapi saya juga mau saksikan, saudara, bahwa di waktu-waktu belakangan ini, saudara, di awal daripada bulan ini ketika Bu Selvi mendapatkan tema bangkitkan kecapimu. Sejujurnya dari sejak awal tahun, tiba-tiba saya merasakan ada satu yang kosong di sini, saudara. Ada sebuah ruang yang saya nggak ngerti itu apa, tapi itu hanya bisa diisi dengan sesuatu yang istilahnya loh. Ini kalau mau ngomong jujur, saudara, ya, Tuhan berikan sebuah bisnis yang ajaib
di tahun ini, di tengah semua pandemi ini saudara, saya dengan partner saya saudara, kita sampai minta tanda yang mustahil. Benar gak sih Tuhan harus buka di waktu yang kayak gini? Dan tanda itu digenapi saudara. Tandanya totally impossible. 3 minggu mentok gak ada sedikit pun tanda, setitik awan aja gak ada saudara. Sampai detik terakhir pun saudara ya. 2 jam saudara, kita nunggu tanda itu di depan orangnya saudara. Tidak ada tanda sedikit pun, tidak ada bahkan setapak awan pun saudara. Tapi dalam sekejap 15 menit Tuhan buat membalikan keadaan saudara. Oh berarti ini tandanya kita harus jalan, oke. Kedua, saya minta lagi tanda peneguhan dari pemimpin saya, dari Bu Selva. Dan Tuhan bilang Januari. 1 kali. Seminggu kemudian, tiba-tiba beliau kembali datangi saya waktu itu. Dan bilang, Tuhan ngomong lagi tadi di tabut. Januari, ngomong lagi Januari. Dan akhirnya ya udah kita tahu tandanya bahwa memang ini harus dilakukan saudara. Dan favor itu kerja dengan begitu ajaib dan dahsyat saudara. Istilahnya ya, kita semua gak harus usaha sampai gimana. Tiba-tiba itu bergerak, berputar dengan sendirinya dan membawa banyak keajaiban saudara. Tapi di tengah-tengah hal itu saudara, jujur saudara, saya temukan kok ini gak menuhin yang di sini ya. Saudara mungkin ada banyak orang di sini yang sudah mengalami terobosan. Tapi kau sampai pada sebuah titik di mana aku gak menemukan sesuatu yang sejati yang menuhin yang di sini. Ada sesuatu yang kosong di sini. Tadi itu yang saya alami, saudara. Sampai tema ini dan Tuhan berikan dan saya pelajari, saudara. Sampai saya ngerti bahwa tetap yang namanya destiny saya. Yang namanya kesejatian saya, DNA saya itu. Bukan semua yang saya terima dan yang saya alami ini. Itu semua adalah berkat, itu semua adalah bonus, itu semua adalah fasilitas, itu semua adalah alat. Seperti Daud ketika dia mendapatkan sebuah janji dan menjadi raja dan akhirnya dia mencapai menjadi raja, saudara. Dia tahu bahwa bukan itu akhirnya. Tapi ujungnya semuanya adalah the sweet psalmist of Israel. Pemazmur yang manis dari Israel. Apakah kita bisa menutup semuanya, mengakhiri semuanya di garis akhir. Menjadi seorang penyembah di hadapan Tuhan. Yang mengeluarkan kemanisan di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya engkau akan bisa merasakan satu waktu ya saudara. Saudara percaya, mungkin saudara belum nyampe. Tapi saudara bisa tanya pada orang-orang yang mungkin sudah nyampe dengan namanya. Ini yang ingin aku capai dan tiba-tiba nyampe. Janji itu tiba-tiba digenapi. Kok tapi tiba-tiba merasa setelah sebulan, 2 bulan kok gini aja ya rasanya ya. Biasa aja tuh gak ada seperti yang, gak ada yang getar di sini gitu loh saudara. Cuman satu saudara. Yang bisa geterin kita saudara. Yang bisa geterin setiap sel dan DNA kita saudara. Itu Tuhan sendiri saudara. Jangan buang malam ini, jangan sia-siakan kesempatan malam ini saudara. Mari saya ajak semua kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit malam ini, bangkitkan kecapi kita saudara.
manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan hatiku bersuka padamu. Manis kau dengar,
Di hadapan-Mu, menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Let this be a worship from my heart for You, my King. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart, from the hearts of Your people, God. From the hearts of Your people tonight, right now. Let this be a sweet song to You. Sweet song to You, Jesus. Let this be the most that I can be. Let this be a worship from my heart for You, my King. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to You. Let this be the most that I can be. Let this be a worship from my heart for You, my King. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Kami sembah. Ku sembahkan
suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Mari sekali lagi lebih kuat lagi katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu sepanjang malam ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari biar malam hari ini Tuhan jadi momen di mana kami mau membangkitkan kecapi kami Tuhan. Biar malam hari ini jadi titik bangkit kami Tuhan. Jadi titik balik kami Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami percaya karena Engkau baik Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang jatuh dan tidak Engkau bangkitkan Tuhan. Mari biar malam hari ini Engkau yang meteraikan semuanya. Engkau yang meteraikan setiap benih firman-Mu Tuhan. Engkau yang meteraikan setiap rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Mari bangkitkan kembali Tuhan. Bangkitkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ucap syukur Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu saudara. Mengucap syukur malam hari ini.
Mari mengucap syukur malam hari ini. Mengucap syukur. Mengucap syukur saudara. Mari mengucap syukur saudara. Mari meteraikan dengan ucapan syukurmu. Mari meteraikan dengan ucapan syukurmu. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini yang sudah lama tidak merasakan Tuhan. Kalau hari ini engkau merasakan Tuhan kembali, mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sekali lagi bangkitkan kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami tergeletak, tapi Engkau yang membangkitkan kami Tuhan. Mari terus lanjutkan pekerjaan-Mu. Kami mau terus lanjutkan semuanya bersama-Mu Tuhan. Mungkin malam hari ini kami selesai karena waktu Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika malam nanti kami kembali ke rumah, ketika kapanpun Tuhan kami mau menyembah Engkau, mari temui kami pribadi demi pribadi Tuhan. Buat kami kembali merasakan Engkau. Buat kami kembali bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin.